Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Saya Marisya Fidiawani dari jurusan Akuntansi Universitas Republik Indonesia. Sekarang mari kita lihat apa saja yang akan dibahas dalam materi kali ini. Dalam materi ini ada 5 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Kedua, pembangunan ekonomi. Ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Keempat, dampak apa saja yang terjadi dalam pembangunan ekonomi. Dan yang kelima, pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi. Dalam pertumbuhan ekonomi, kita harus tahu dulu apa sih itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah produksi barang dan jasa. Pada suatu negara, adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, kita harus tahu bagaimana cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan membandingkan Gross National Product (GNP) atau Produk Bruto Nasional (PBN) dan Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Bruto Domestik (PBD) pada tahun yang berjalan dengan tahun sebelumnya. Kedua tolak ukur ini membantu perhitungan total output perekonomian suatu negara. Adapun cara mengukurnya dengan rumus, yaitu laju pertumbuhan ekonomi sama dengan produk bruto domestik tahun sekarang dikurang produk bruto domestik tahun sebelumnya dibagi produk bruto domestik tahun sebelumnya dan dikalikan 100%. Lanjut ke pembahasan kedua, pembangunan ekonomi. Sama halnya dengan pertumbuhan ekonomi, kita harus tahu apa sih itu pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ialah perubahan menuju perbaikan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sekarang, pembangunan ekonomi diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan atau mempertahankan pendapatan per kapita dengan tetap memperlihatkan pertumbuhan penduduk. Lalu, apa tujuan dari pembangunan ekonomi? Yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk kebutuhan hidup. Kedua, memperluas distribusi kebutuhan pokok. Ketiga, memperluas lapangan kerja. Keempat, memperbaiki kualitas pendidikan. Kelima, meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan terakhir, memperluas pilihan ekonomi sosial bagi individu. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi meliputi keahlian atau kewirausahaan, modal, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Sedangkan faktor non-ekonomi meliputi sosial kultur masyarakat, politik, dan lembaga. Lanjut, kita bahas dampak apa saja yang terjadi dalam pembangunan ekonomi. Berbicara soal dampak, pasti adanya dampak positif dan juga dampak negatif dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dampak positifnya antara lain yang pertama, terciptanya lapangan kerja. Kedua, kemungkinan adanya perubahan struktur perekonomian dari agraris menjadi industri. Ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang pesat. Dan dampak negatifnya yang pertama, adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik.
mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup. Kedua, industrialisasi yang mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. Terakhir, bagaimana pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia? Sebagaimana yang diketahui, pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun 2019 gagal melebihi atau bahkan menyamai pertumbuhan ekonomi di tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 berada di angka 5,02%, lebih rendah dari tahun 2018 kemarin yang mencapai 5,17%. Namun, Indonesia masih terbilang aman. Walaupun terjadi penurunan pada pertumbuhan ekonomi secara nasional dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dengan posisi kedua tertinggi dalam aspek pertumbuhan ekonomi, terpaut oleh Cina di posisi pertama dengan pertumbuhan yang mencapai 6,1%. Lalu, bagaimana suatu negara dapat dikatakan berhasil dalam pembangunan ekonomi? Yaitu mampu menjaga stabilitas ekonominya, pendapatan nasional, pendapatan per kapita, distribusi pendapatan, dan kesempatan kerja. Namun, pembangunan ekonomi juga bisa gagal di negara berkembang. Jika suatu negara mengalami kemiskinan, ketimpangan pendapat, banyaknya pengangguran, dan rusaknya sumber daya alam. Saya juga akan memberitahu apa perbedaan dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Sedangkan untuk pembangunan ekonomi bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial, dan teknik. Lalu, bagaimana pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia? Center for Indonesian Policy Studies atau CIPS memprediksikan ekonomi di Indonesia di tahun 2020 berpotensi meningkat. Namun, peningkatan tersebut baru dapat dicapai kalau pemerintah mampu mengantisipasi dan mengatasi berbagai faktor yang berpotensi muncul dan faktor-faktor yang masih menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi di setiap negara berbeda-beda, tergantung dengan pendapatan per kapita itu sendiri dan tergantung dengan pendapatan penduduknya. Semakin tinggi pendapatan penduduknya, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Sebaliknya, dengan rendahnya pendapatan penduduk itu sendiri, maka akan berdampak pada rendahnya pendapatan nasional negara itu sendiri. Dan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi, pemerintah harus membuat kebijakan yang menguntungkan negaranya dan juga penduduknya. Dan juga ikut terlibat dalam meningkatkan pendapatan per kapita negaranya. Baiklah, selesai sudah saya memaparkan materi tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.